penghargaan rekor muri sebagai penulis buku metodologi terbanyak di Indonesia. Dan juga penghargaan yang kedua juga sama yang diberikan oleh Museum Rekor Indonesia, yaitu penulis bestseller buku metodologi penelitian terbanyak di Indonesia, yang memang buku-buku tersebut hampir rata-rata itu adalah bestseller yang ditulis oleh Prof. Sugiono. Mungkin ini yang menjadi memang kita mendapat kesempatan yang paling berharga mungkin bagi Bapak dan Ibu sekalian, ini para Bapak dan Ibu misalkan guru ataupun dosen ataupun kalangan umum yang memang ingin misalkan melakukan penelitian melakukan penelitian tindakan kelas itu seperti apa sih strateginya di masa pandemi ini? Apakah misalkan kita nanti pola-pola itu yang dikembangkan misalkan dalam penelitian tindakan sekolah itu dalam masa pandemi ini yang online seperti apa? Nanti juga yang luring seperti apa, yang tatap muka nanti. Nah itu kalau tatap muka sudah biasa lah, mungkin pakai kaedah-kaedah yang penelitian tindakan sekolah mungkin juga nanti bisa disampaikan oleh Prof. Sugiono. Tapi yang ini yang terpenting adalah di masa pandemi kita seperti apa. Nah untuk itu kita berikan waktu yang berharga kita kepada Prof. Sugiono. Nanti Prof. Sugiono bisa menyampaikan materinya sampai selesai. Setelah itu nanti kita bisa melakukan tanya jawab. Nanti tanya jawab aturannya adalah nanti melalui Q&A Bapak Ibu sekalian. Ada menu di Q&A Bapak dan Ibu. Bapak Ibu catat saja di situ. Nanti kalau misalkan pertanyaan-pertanyaan tersebut nanti akan kami sampaikan ke Prof. Sugiono. Jadi nanti akan kami grouping pertanyaan-pertanyaan yang mirip dan sama. Mungkin nanti akan kita berikan pertanyaan itu tersebut kepada Prof. Sugiono, sehingga nanti pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu bisa dijawab langsung oleh Prof. Sugiono. Demikian nanti aturannya demikian. Prof, silahkan untuk menyampaikan materi dan nanti sesi tanya jawab setelah materi Prof. Sugiono selesai disampaikan. Nanti waktu kita terjadwal 15.30, Prof. Nanti kalau misalkan satu dan lain hal mungkin mau matur ke Prof. Sugiono bisa seperti apa nanti pengaturan waktunya. Mungkin untuk mempersingkat waktu silahkan kepada Prof. Sugiono untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar Pak Romi? Bisa, Prof. Sangat jelas, Prof. Ya, sangat jelas ya. Ya, Prof. Ya, yang terhormat Bapak Direktur, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Romi Siswanto, Ibu Emi, serta teman-teman pendidik, guru, mungkin ada dosen juga, yang sangat saya banggakan. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya untuk berdiskusi dan mungkin berdialog, yang dalam hal ini diberi judul Strategi Penelitian Tindakan Kelas di Masa Pandemi COVID-19 bagi guru SD dan SMP SMK dengan metode kualitatif. Judul itu kalau secara ringkas seperti ini, penelitian tindakan kelas. Jadi penelitian tindakan kelas yang pakai metode kualitatif. Penelitian tindakan kelas itu dilakukan di masa pandemi COVID-19 dan bagi guru SD dan SMP. Mungkin yang akan saya sampaikan ini berbeda dengan yang Bapak Ibu alami dalam penelitian tindakan kelas.
tapi sifatnya ini nanti adalah memperkaya terhadap teori-teori metode penelitian tindakan kelas. Jadi caranya itu tidak hanya satu cara, tapi bervariasi caranya. Untuk itu nanti kalau ada perbedaan, dan perbedaan itu merupakan pengayaan dari pengetahuan tentang penelitian tindakan kelas. Karena ini sifatnya adalah penelitian, maka akan saya sampaikan dulu ya urutan materi supaya kita memahami secara keseluruhan apa itu metode penelitian ya. Jadi kita harus punya wawasan dulu apa itu metode penelitian. Nah, kalau metode penelitian kualitatif dan baru penelitian tindakan kelas yang menggunakan metode kualitatif. Ya. Jadi saya melihat teman-teman guru itu dalam melakukan penelitian tindakan itu dulu mungkin to the point ke penelitian tindakan yang kurang diawali dengan wawasan metode penelitian. Sehingga sekarang setiap penelitian tindakan itu bisa menjadi template untuk teman-teman yang lain. Jadi itu saja persis satu sama lain, jadi bisa menjadi template-nya. Nah, kita lihat data ini. Ini adalah proses penelitian kualitatif. Nilai ujian nasional sejak tahun 2010 sampai 2019 ya. Itu paling tinggi kan 68,96, itu aja tahun 2010. Dan makin ke sini itu justru terjadi penurunan. Ya. Bahkan tahun 2018 itu rata-rata 51, ya. 2017 53. Nah, jadi ini kan data hasil penyelenggaraan pendidikan nasional. Ya. Bahkan tahun 2019 ini juga 51,78. Jadi kalau dilihat dari data ini adalah terjadi ya ada kecenderungan itu menurun. Nah, ini adalah proses kualitatif yang saya sampaikan ini. Pertama berangkat dari data. Lalu apa maknanya dari data ini? Padahal sejak tahun 2010 itu kegiatan penelitian tindakan itu sudah ada, sudah banyak sekali dilakukan. Dan menurut laporan setiap penelitian tindakan, hasil tindakan itu dapat meningkatkan hasil belajar. Tapi kok secara nasional, setelah para guru ini melakukan penelitian tindakan, justru hasil belajarnya itu rendah. Apa maknanya? Apakah penelitian tindakan berhasil meningkatkan hasil belajar? Nah, kalau lihat ini nggak kelihatan, ya. Jadi kalau gitu pertanyaannya, apakah penelitian-penelitian tindakan yang selama ini telah dilakukan sudah mampukah meningkatkan hasil belajar? Karena secara nasional justru terjadi penurunan. Ya. Jadi ada suatu proses kualitatif ya, berangkat dari data, lalu melihat ada gejala yang sifatnya masalah. Kenapa masalah? Karena seharusnya dengan penelitian tindakan itu dapat meningkatkan hasil belajar, tapi data menunjukkan setelah ada penelitian tindakan justru hasil belajar itu ada kecenderungan turun. Nah, itu kan ada masalah. Nah, berdasarkan masalah itu, tindakan apa lagi yang harus dilakukan, terutama di direktoratnya Pak Romi, karena ini kan masalah nasional. Penelitian tindakan sudah banyak dilakukan, ternyata tidak dapat meningkatkan hasil belajar. Lalu untuk apa penelitian tindakan dilakukan? Apa sekedar untuk naik jabatan fungsional? Ya.
Ini kita renungkan sendiri ya nanti, apakah dengan yang telah kita lakukan selama ini memiliki efektivitas atau tidak. Nah, jadi apa makna gambar seperti ini? Ya, melakukan kegiatan, ya, tapi nggak menunjukkan hasilnya. Ya, jadi ibarat pendidikan kita ini aktivitas tiap hari dilakukan dengan biaya yang mahal, tapi belum menunjukkan bahwa bangsa kita ini menjadi bangsa yang cerdas. Bangsa yang cerdas salah satunya diukur dari produk-produk teknologi yang dihasilkan oleh bangsa ini. Jadi jangan sampai kegiatan pendidikan itu berjalan di tempat, ya, rame kegiatannya, keluar uang banyak, tapi nggak ada kemajuannya. Ini salah satu buku yang dapat digunakan, judulnya Metode Penelitian Komprehensif. Nah, jadi bukan sekedar penelitian tindakan biasa. Nah, ini metode kualitatif. Nah, jadi ini merupakan salah satu pendukung untuk melaksanakan penelitian tindakan yang menggunakan metode kualitatif. Nah, kami pernah nulis buku ini, silakan baca, Peta Jalan Pendidikan Indonesia. Ini buku yang saya tulis, yang tadi disebutkan oleh Pak Dr. Romi, yang telah memperoleh rekor muri, baik dari jumlah buku yang terjual maupun jumlah buku yang ada di Indonesia, bidang metode penelitian. Buku yang terakhir adalah metode penelitian pariwisata dan metode penelitian kesehatan. Tapi pada awalnya saya juga nulis buku tentang las, yaitu lastik damik dan las gas, karena saya awalnya adalah dosen teknik mesin di Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Saat ini sebagai Ketua Program Studi S3 Manajemen Pendidikan. Dan Pak Romi itu adalah merupakan ketua alumninya. Bapak Ibu, alhamdulillah ternyata dengan menjual buku, dengan menulis buku, itu royaltinya dapat digunakan untuk membangun masjid. Jadi ternyata untuk membangun masjid kita bisa diperoleh dari pikiran kita yang dipakai teman-teman yang membeli buku, dan royaltinya digunakan untuk membangun masjid. Kita awali dulu dengan pemahaman kita tentang apa itu metode penelitian. Baik penelitian tindakan maupun penelitian yang lain, intinya meneliti adalah merupakan cara ilmiah. Cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Ya, itu definisi dari saya, dan pasti banyak juga definisi-definisi dari referensi yang lain. Nah, dari definisi itu ada komponen-komponen utama. Satu adalah cara ilmiah. Ya. Apakah itu cara ilmiah? Nah, tentu ada cara ilmiah, tentu ada juga cara yang tidak ilmiah. Cara yang tidak ilmiah untuk mencari data, misalnya kehilangan sesuatu, datang ke dukun. Itu berarti cara tidak ilmiah. Nah, yang kedua, setiap penelitian itu yang dicari yang utama adalah data. Tentu nanti ada kriteria data. Dan setiap penelitian akan ada tujuan yang dicapai dan manfaat atas tercapainya tujuan. Ya, jadi ini adalah merupakan pengertian dari metode penelitian. Lalu
apa yang dimaksud dengan cara ilmiah atau scientific method? Suatu dikatakan ilmiah bila cara yang dilakukan itu rasional atau masuk akal. Ya. Jadi mengapa ini dilakukan? Itu ada rasionalnya. Lalu yang kedua, bahwa sesuatu yang dilakukan, kegiatan penelitian, itu dapat diamati oleh orang lain, empiris. Jadi kalau orang lain itu ingin mengulang, ya, ingin membuktikan tentang kegiatan penelitian, maka peneliti lain dapat mengulangi. Dan setiap penelitian itu menggunakan cara yang sistematis. Cara yang sistematis adalah cara yang urutannya itu bersifat logis. Nanti akan ada macam-macam metode penelitian, walaupun langkah-langkahnya itu sama, tapi semuanya sistematis. Ya. Jadi penelitian yang memenuhi kaidah metode penelitian adalah satu, dilakukan secara rasional, empiris, sistematis. Bukti dari dilakukan bahwa penelitian itu rasional adalah digunakannya teori. Nah, setiap penelitian pasti akan menggunakan teori. Namun teori dalam penelitian kuantitatif, kualitatif, penelitian tindakan fungsinya akan berbeda. Dan setiap kegiatan penelitian ini akan ada dokumentasi bahwa peneliti telah melakukan penelitian. Jangan sampai ada data tapi nggak ada kegiatan penelitian. Nah, itu berarti data itu diperoleh dengan cara yang tidak empiris. Setiap penelitian, ya, baik penelitian tindakan, pasti akan memperoleh data. Ya, akan memperoleh data. Nah, bagi yang menggunakan metode kualitatif, ya, bagi yang akan menggunakan metode kualitatif, data yang diperoleh itu adalah data yang bersifat kualitatif empiris. Kualitatif empiris adalah kualitatif sebagaimana adanya dan tidak diberi interpretasi atau interpretif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, narasi, gambar, bahkan bahasa tubuh itu merupakan data kualitatif. Melihat murid di kelas memejamkan mata, nah, itu kan yang nampak adalah memejamkan mata. Tapi memejamkan mata itu empiris atau mengandung makna. Memejamkan mata itu karena sakit mata, karena ngantuk, atau merenung. Nah, inilah di metode kualitatif itu yang perlu dipastikan. Memejamkan mata karena apa? Melihat murid menangis, apakah sakit, ataukah gembira, ya, atau karena memperoleh sesuatu yang tidak diduga. Nah, yang terkait dengan penelitian tindakan, ini adalah yang menggunakan metode kualitatif. Nanti kebanyakan data yang diperoleh akan bisa berbentuk kata, berbentuk kalimat, berbentuk narasi, bisa berbentuk bahasa tubuh, bisa berupa bahkan bisa berupa foto atau gambar. Itu semua adalah data kualitatif. Ya. Tapi ada juga penelitian yang menggunakan metode kuantitatif. Kalau penelitian ini akan memperoleh data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau scoring. Scoring itu misalnya ingin mengukur keberhasilan suatu pembelajaran, guru mengedarkan kuesioner. Apakah pembelajaran saat ini sangat baik, baik, kurang baik, tidak baik.
lalu diberi scoring. Nah, jadi scoring sangat baik, baik, kurang baik, tidak baik adalah merupakan data kuantitatif hasil scoring. Nah, dalam penelitian tindakan bisa juga menghasilkan data kuantitatif yang disebut data nominal. Data nominal ini sering juga disebut data diskrit. Data nominal itu kalau dari cara memperolehnya dilakukan dengan cara menghitung atau membilang. Jumlah murid SD di satu kelas ada 40. Dihitung dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 40. Itu adalah data nominal. Dari 40 murid itu ada 30 murid yang laki-laki, 10 murid yang perempuan. Itu artinya data nominal yang bersifat kategorisasi. Umumnya setiap penelitian akan memperoleh data nominal, ya. Sering juga data nominal itu merupakan objek yang kita teliti atau subjek yang kita pelajari. Nah, kalau data kontinum ini adalah data yang diperoleh dari hasil mengukur. Bapak Ibu guru setiap habis pembelajaran melakukan post test. Post test adalah merupakan pengukuran. Nah, data dari pengukuran itu nanti akan bisa menghasilkan data yang sifatnya ordinal. Mengamati murid di kelas dalam satu hari, oh ternyata A itu yang paling banyak bertanya, B yang nomor 2, C nomor 3. Itu artinya data ordinal adalah data yang berbentuk ranking atau peringkat, ya. Juara 1, juara 2, 3, dan seterusnya. Umumnya data ordinal itu makin kecil angkanya, itu makin tinggi nilainya. Juara 1 nilainya lebih tinggi dari 2, dari 3, dan 4. Data kuantitatif hasil pengukuran bisa juga berupa data interval. Data interval adalah data yang jaraknya itu sama, tapi tidak punya nilai 0 yang absolut. Mungkin berhari-hari di musim pandemi ini kita sering diukur suhu badannya. Nah, diukur. Nah, pengukuran suhu badan yang menggunakan termometer itu akan menghasilkan data interval. Ya. Jadi setiap termometer itu kan jarak 34, jarak 35, 36, 37, itu kan jaraknya sama. Tapi termometer nggak punya nilai 0 absolut. Karena walaupun nilai 0, itu tetap ada nilainya. Ya, 0 derajat. Suhu es mencair itu 0 derajat, kan punya nilai. Nah, berbeda dengan data rasio, ini adalah data yang jaraknya itu sama dan punya nilai 0 yang absolut. Misalnya mengukur berat badan. Kalau 0 kg berarti tidak ada beratnya. Nah, data ini bisa dibuat penjumlahan 5 meter tambah 5 meter menjadi 10 meter. Tapi 5 derajat tambah 5 derajat tidak akan 10 derajat. Nah, dalam penelitian tindakan bisa juga semua data berlaku. Ada data nominal, data ranking di kelas, data hasil pengukuran yang menghasilkan data interval, dan data rasio. Bapak Ibu kalau melakukan tes hasil belajar kepada murid-muridnya, itu menghasilkan data rasio. Karena kalau murid itu dapat nilai 0, itu dipandang nggak punya kemampuan apa-apa. Oleh karena itu, Bapak Ibu guru jangan sampai memberi nilai 0. Karena kalau 0 dianggap tidak ada pengetahuannya. Nah, ini yang harus dipahami karena setiap penelitian, baik penelitian tindakan, akan memperoleh data. Nah, untuk kali ini
penelitian tindakan yang menggunakan data kualitatif. Ini adalah contoh orang yang diperoleh dari hasil menghitung. Jumlahnya ini kan 12. Nah, 12 ini merupakan data nominal, ya, data nominal. Jumlah murid 12, jumlah guru 13. Tapi oleh peneliti dilaporkan 11, padahal 13. Nah, ini adalah sebagai contoh laporan penelitian yang melaporkan datanya itu tidak valid. Mungkin bisa terjadi juga terjadi manipulasi pada saat melakukan pengujian tindakan, ternyata 15 murid yang nilainya tinggi dan 10 murid yang nilainya sedang. Itu adalah data nominal. Nah, ini kalau data interval, data ordinal, ini kan jaraknya tidak sama. Kalau Bapak Ibu guru meranking di kelas, ranking 1 sampai 5 itu adalah merupakan data ordinal. Data interval adalah data yang jaraknya sama dan punya nilai 0 maupun minus. Dan data yang bawah ini adalah data rasio. Kalau 0 berarti tidak ada nilainya. Apakah kriteria dari suatu hasil penelitian, apakah penelitian Anda itu dapat dipercaya? Kalau menjawab bisa, berarti itu terkait dengan kriteria data. Setiap penelitian diharapkan menghasilkan data yang valid. Penelitian tindakan kelas pun harus menghasilkan data yang valid. Valid itu menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi dengan yang dilaporkan oleh peneliti. Ya. Tadi di objek jumlahnya 13, dilaporkan 11. Di objek berwarna hijau dilaporkan putih. Itu adalah contoh data yang tidak valid. Murid setelah diberi perlakuan tetap dilaporkan meningkat. Hampir semua penelitian tindakan yang saya baca semuanya meningkat. Nah, apakah hasil penelitian yang valid itu bisa dicapai dengan instrumen yang valid? Ya. Jawabannya, salah satu untuk memperoleh data yang valid, maka instrumen penelitiannya harus valid. Valid itu instrumen yang valid, itu instrumen yang dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Mengukur hasil belajar, memang hasilnya adalah hasil belajar. Mengukur kinerja guru, hasilnya adalah kinerja guru. Nah, untuk memperoleh data yang valid, maka syaratnya instrumennya itu harus valid, cara menggunakannya benar, dan analisisnya juga benar. Karena bisa terjadi instrumennya itu sudah valid, tapi cara menggunakannya salah, analisisnya salah, bisa mendapatkan data yang tidak valid. Kriteria data yang kedua adalah reliable. Reliable itu data itu konsisten. Misalnya tanya kepada murid, kemarin dia menyatakan sudah paham. Hari ini paham, besok paham. Artinya kata paham diucapkan dalam waktu yang berbeda-beda, tapi sama. Itu artinya datanya itu adalah data yang reliable. Memberi informasi yang sama dari waktu ke waktu. Umumnya data itu kalau reliable itu akan cenderung valid.
Tapi belum tentu sesuatu yang reliable itu pasti valid. Menggunakan instrumen yang mungkin sudah rusak atau instrumen palsu bisa saja menghasilkan data yang reliable, tapi belum tentu valid. Murid yang di kelas berbohong secara konsisten. Jadi berbohong secara konsisten itu reliable. Tapi reliable berbohong. Nah, karena reliable berbohong berarti data itu tidak valid walaupun reliable. Bisa juga, salah satu kriteria data adalah objektif. Data yang objektif. Data yang objektif itu lawannya data subjektif. Data yang objektif adalah data yang disepakati oleh banyak orang. Jadi kalau banyak orang itu menyepakati terhadap suatu data, maka data itu objektif. Kalau satu murid mengatakan dia bertambah cerdas, bertambah pinter, dan itu disepakati oleh banyak murid, maka itu adalah data yang objektif. Nah, ini merupakan kriteria data dari berbagai penelitian, termasuk penelitian tindakan, itu diharapkan juga akan memperoleh data yang valid, data yang reliable, dan juga data yang objektif. Namun dari 3 indikator itu yang paling penting adalah data yang valid. Bagaimana gambar data yang valid dan reliable? Ini dikatakan valid kalau lingkaran kecilnya itu mengenai yang merah. Nah, karena itu tidak mengenai warna yang merah dan lingkaran kecilnya itu tidak mengelompok, maka ini dipandang data yang tidak valid dan tidak reliable. Ini tentu dihindari. Yang kedua ini pelurunya mengelompok, ya, tapi tidak mengenai yang merah, berarti penelitiannya itu reliable, tapi tidak valid. Nah, yang diharapkan dalam penelitian tindakan adalah seperti ini, memperoleh data yang valid dan reliable. Ya. Ternyata metode penelitian itu ada pohon ilmunya. Jadi, ada pohon ilmu metode penelitian. Saya kutip dari Jipat. Ya. Bahwa penelitian itu ada 3 cabang. Pertama yang fungsinya adalah need to know. Jadi penelitian itu dilakukan untuk memahami yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Ya. Nah, yang masuk need to know itu ada 3, ya, ada 3 metode nanti. Terus yang kedua adalah penelitian yang bersifat need to do. Need to do berarti hasil penelitian itu digunakan untuk membantu pelaksanaan kerja, sehingga pekerjaan itu dilaksanakan secara efektif, efisien, dan memuaskan. Yang termasuk need to do ini ada 3 juga. Nah, satu lagi penelitian berfungsi untuk need to choose. Jadi meneliti untuk memilih. Ya. Memilih kejuaraan kalau baik pakai penelitian. Memilih ini terkait dengan pilihan dalam membuat keputusan. Jadi penelitian dilakukan untuk membuat keputusan, karena pada dasarnya membuat keputusan adalah memilih yang terbaik dengan risiko yang sekecil-kecilnya. Nah, dari pohon ilmu itu telah saya tulis bukunya. Jadi yang termasuk need to know, bukunya adalah, atau metodenya itu kualitatif, metodenya itu kuantitatif, dan kombinasi. Jadi ada 3 metode, kualitatif, kuantitatif, dan kombinasi.
Sedangkan yang termasuk need to do ada research and development, itu penelitian digunakan untuk mengembangkan produk. Nah, yang kita kaji hari ini adalah yang need to know, need to do pada aspek action research, penelitian tindakan. Action research ini pada dasarnya meneliti untuk menemukan suatu action, suatu metode kerja yang dianggap atau terbukti paling efektif, efisien. Nah, yang ketiga adalah penelitian need to do. Ini ada penelitian evaluasi, evaluation research, dan ada penelitian kebijakan. Jadi yang kita diskusikan hari ini adalah satu pada aspek action research, ya, yang menggunakan tadi metode kualitatif. Oleh karena itu, action research ini merupakan salah satu cabang dari metode penelitian. Ya. Jadi fungsi penelitian tadi ada need to know, need to do, dan need to do. Yang termasuk need to know adalah metode penelitian kuantitatif, kualitatif. Nah, ini yang kualitatif tadi untuk penelitian tindakan, dan mixed method. Sampai saat ini metode yang dipandang akurat lengkap adalah menggunakan metode kombinasi atau mixed method. Kenapa metode kombinasi? Karena pada dasarnya setiap objek itu mengandung nilai kualitatif dan kuantitatif. Nah, kalau objek mengandungkan dua nilai itu dan diteliti hanya dengan satu metode, maka tidak akan menghasilkan data yang lengkap. Nah, yang termasuk tadi need to do adalah R&D. R&D itu sering digunakan untuk Innobel, ya Pak Romi. Jadi tahun-tahun yang lalu ada lomba inovasi pembelajaran yang diawali dengan adanya pelatihan, penelitian, dan pengembangan. Nah, ini yang khusus kita diskusikan hari ini adalah action research. Awalnya action research itu digunakan di perusahaan, tapi lama-lama nanti berkembang untuk dunia pendidikan. Nah, yang operation research ini bukunya belum ditulis. Yang termasuk need to do adalah evaluation research dan policy research. Nah, kalau dilihat dalam spektrum metode penelitian, saya kutip dari Creswell, bahwa metode kuantitatif itu ada dua, metode survei ya, dan metode eksperimen. Penelitian survei digunakan untuk mengetahui atau menjaring sikap, persepsi, pendapat dari responden terhadap suatu fenomena, baik yang lalu, sekarang, dan yang akan datang. Pada penelitian tindakan, pada skop yang luas, bisa saja menggunakan metode survei ya, dengan mengedarkan kuesioner. Kalau eksperimen itu adalah metode penelitian yang digunakan untuk menguji, ya, menguji coba suatu treatment, menguji coba suatu tindakan, bisa saja menguji coba suatu produk. Bahkan action research itu dari salah satu buku dinamakan sebagai eksperimen in natural setting. Jadi penelitian tindakan itu intinya adalah merupakan eksperimen suatu tindakan pada kondisi yang alamiah. Biasanya kalau eksperimen itu di laboratorium, tapi penelitian tindakan itu merupakan eksperimen di kondisi yang alamiah. Alamiahnya di mana? Di kelas. Eksperimennya yang mana? Menguji tindakan. Nah, ini kalau nanti akan menggunakan metode kualitatif, ini akan ada penelitian yang namanya etnografi. Etnografi ini merupakan metode kualitatif yang digunakan untuk mengetahui budaya.
kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai di masyarakat, atau bisa juga budaya-budaya di suatu sekolah. Ternyata menurut pengamatan saya, setiap daerah itu punya budaya belajar berbeda-beda. Antara Jogja, mungkin Bandung, mungkin Surabaya, mungkin di luar Jawa. Kulturnya ternyata beda-beda. Nah, grounded theory adalah penelitian kualitatif yang menemukan teori berdasarkan data. Jadi teori diperoleh dari pengalaman. Ya, Bapak Ibu, kita semua tahu mengembangkan teori itu ada dua semua. Teori dikembangkan dari pemikiran atau dari pikiran, itu namanya kuantitatif. Dan kedua, teori dibangun dari data, itu namanya metode kualitatif. Nah, ada juga penelitian kualitatif yang sifatnya case study atau studi kasus. Penelitian yang sifatnya studi kasus harus ada kasusnya, buat case-nya. Mengapa timbul kasus, lalu pemecahannya seperti apa. Nah, kebanyakan bisa juga penelitian tindakan karena skopnya itu satu kelas dan di situ ada kasus, maka penelitian tindakan kelas juga dapat dikatakan sebagai studi kasus tentang suatu tindakan. Metode kualitatif juga ada fenomenologi. Ini adalah penelitian kualitatif yang sumber data utamanya itu adalah pelakunya atau yang terlibat dalam kegiatan. Jadi kalau akan meneliti pembelajaran di COVID-19, maka sumber datanya nanti adalah guru-guru yang melakukan pembelajaran secara real di pandemi COVID-19. Nah, kalau ini yang sifatnya mixed method, penelitian tindakan bisa juga menggunakan mixed method, maka justru akan lengkap datanya kalau menggunakan mixed method. Bagaimana mencampurkan dua metode? Nah, mencampurkan dua metode itu ada dua desain. Ya, satu campurannya bersifat sekuensial. Dari metode pertama dan metode kedua. Artinya dua metode digunakan dalam waktu yang berbeda. Karena digunakan dalam waktu yang berbeda, maka ada sekuensial explanatory. Ini merupakan metode kombinasi pada tahap awal menggunakan kuantitatif, tahap kedua menggunakan kualitatif. Contoh, pada saat mengukur hasil belajar siswa, tahap pertama menggunakan metode kuantitatif dengan dites, ya, pakai tes, menghasilkan angka, dan tahap kedua adalah diamati perilakunya. Nah, itu namanya sequential explanatory. Hasil penelitian menunjukkan dua data yang lengkap, yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Yang kedua adalah sequential exploratory. Ini metode pertamanya adalah kualitatif dan metode keduanya adalah kuantitatif. Pada tahap pertama mengamati di kelas. Ini kok ada murid, setiap guru bertanya, dia bisa menjawab dengan baik. Artinya melihat murid itu secara kualitatif pinter. Coba sekarang diukur TPA-nya berapa, IQ-nya berapa. Nah, itu adalah sequential exploratory. Yang kedua, dua metode ini digabungkan. Ya, dalam waktu yang sama, dalam penelitian tindakan pun bisa juga dalam waktu yang sama menggunakan dua metode secara bersama-sama dan campuran kedua metode itu sama. Jadi metode kualitatif dan kuantitatif digunakan dalam waktu yang sama, campurannya sama. Yang kedua adalah metode concurrent yang sifatnya itu embedded. Embedded berarti dua metode digunakan dalam waktu yang sama, campurannya
berbeda. Bisa saja terjadi dalam penelitian tindakan pada saat mengamati tindakan itu sedang dicobakan, diamati secara kuantitatif dan kualitatif. Ya. Jadi metode penelitian tindakan bisa juga kuantitatif, bisa juga kualitatif, bisa juga mixed method, tergantung dari tujuan dan kondisinya. Sehingga suatu metode itu dipilih. Ini tentang metode penelitian kualitatif. Ini saya kutipkan dari Bogdan ya. Ini nanti yang mendasari digunakan untuk metode penelitian tindakan kelas. Qualitative research has the natural setting. Jadi penelitian kualitatif itu dilakukan pada kondisi yang alamiah. As the direct source of data. Jadi langsung ke sumber data aslinya. Nah ini dalam kondisi pandemi ini akan sulit melakukan kalau peneliti kualitatif langsung ke sumber datanya. Sehingga kemungkinannya tidak langsung observasi, bisa juga penelitiannya melalui wawancara dari jarak jauh. Nah, di sini researcher is the key instrument. Jadi penelitian kualitatif itu tidak menggunakan instrumen untuk mengukur, tapi peneliti melakukan pengamatan sendiri, menilai ini baik atau buruk, itu yang membuat peneliti sendiri. Maka sering peneliti kualitatif disebut peneliti yang subjektif. Karena menyimpulkan suatu keadaan berdasarkan pengamatannya sendiri. Sehingga antara satu peneliti dengan peneliti yang lain melihat objek yang sama, kemungkinan akan bisa menghasilkan data yang berbeda. Karena masing-masing peneliti punya kacamata yang berbeda untuk melihat suatu fenomena. Ya. Jadi penelitian tindakan yang menggunakan metode kualitatif harus yang natural setting, harus datang di kelasnya dan melihat langsung apa yang terjadi di kelas, dan peneliti sebagai alat ukur utama. Nah ini dikaitkan dengan pandemi COVID-19, yang sulit adalah di direct resource of data, ya. Karena itu sulit sehingga perlu alternatif lain. Yang kedua, peneliti kualitatif is deskriptif. Jadi kebanyakan metode kualitatif itu memberikan deskripsi terhadap objek yang diteliti. Di suatu kelas akan bisa dideskripsikan secara kualitatif. Bagaimana sangat semangat belajarnya, bagaimana motivasinya, bagaimana interaksi guru dengan murid. Nah, itu adalah mendeskripsikan. The data collected is the form of word. Jadi datanya berupa kata-kata atau gambar. Nah, ini yang penting lagi. Qualitative research are concerned with process. Jadi penelitian tindakan itu kalau menggunakan metode kualitatif, tekanannya adalah di prosesnya, di proses pembelajarannya itu, dan bukan pada output atau outcome dari pembelajaran. Jadi penelitian kualitatif digunakan untuk memahami proses, karena asumsinya kalau prosesnya itu sudah benar, maka diduga hasilnya akan benar. Nah, qualitative research tend to analysis their data induktif. Analisis data induktif adalah analisis yang nanti intinya adalah pertama mendeskripsikan, lalu mengelompokkan, lalu membuat koneksi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Jadi menganalisis berdasarkan data yang awalnya kecil-kecil, nanti menjadi kesimpulan yang besar. 5. Meaning is the essential to the qualitative approach. Jadi penelitian kualitatif tidak membuat generalisasi, tapi lebih pada memahami makna. Makna itu adalah data yang sesungguhnya di balik yang tampak.
Jadi sering kita memberi makna terhadap ucapan, tindakan seseorang. Mengapa orang kalau jadi guru berpakaian rapi? Karena maknanya supaya bisa menjadi contoh teladan dalam berpakaian. Jadi metode kualitatif itu objek yang diteliti adalah alamiah, kondisi di kelas itu adalah alamiah. Peneliti sebagai instrumen kunci yang melaporkan data hasil kualitatif adalah peneliti sendiri, bukan dari responden. Lalu fokusnya pada proses dan analisis data secara induktif. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna. Jadi makna itu adalah informasi di balik yang tampak. Nah, jadi penelitian kualitatif tadi bisa etnografi, bisa grounded theory, bisa studi kasus, dan fenomenologi. Nah, yang terbanyak untuk penelitian tindakan kelas adalah bisa studi kasus, atau fenomenologi. Ya. Ini adalah penelitian kualitatif. Jadi penelitian kualitatif itu tidak berangkat dari pikiran, ya, tidak mau apa, ya, tidak menggunakan kata mau apa, tapi lebih di sana ada apa. Di sana ada apa. Awalnya yang terlihat itu adalah bagian luar, melihat di bagian luar. Murid dilihat di ucapannya, di bagian luar. Ya, murid rajin sholat, itu bagian luar yang nampak. Nah, lama-lama setelah mendalam, masuk ke ruang atau ke dalam, ada ruang tamu, ada ruang kamar tidur, ruang makan, sampai ke kamar-kamar tidur, dilihat, bahkan sampai ke almarinya. Nah, melihat murid pun bukan hanya yang nampak dari pakaian, dari ucapannya, tapi sampai pada hatinya. Maka penelitian kualitatif dinyatakan sebagai metode yang holistik, karena bisa melihat yang di luar dan melihat tentang perasaan. Ya. Jadi kalau meneliti sampai level perasaan, gunakan metode kualitatif. Bagaimana perasaan orang miskin nggak punya rumah? Telitilah dengan kualitatif, dengan cara ikut berpartisipasi kepada masyarakat yang miskin. Nanti Anda akan bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi orang miskin. Nah, cara mengumpulkan data metode kualitatif adalah bukan dengan sampel random, tapi informasi-informasi itu dipilih, yaitu purposif, dipilih dari murid-murid, ya, atau guru-guru yang dipandang dia itu memahami. Jadi yang tidak paham jangan digunakan untuk memberikan informasi. Jadi dipilih A. A adalah orang yang paling tahu sehingga ditanya. Yang lain lagi dipilih B karena mencari informasi yang lain. Jadi di metode kualitatif itu ada istilah key informant sebagai sampel adalah orang kunci, dan ada spesialis informan. Orang-orang yang memang secara spesialis tahu pada bidangnya masing-masing. Misalnya akan menanyakan tentang media pembelajaran daring, maka dipilih orang-orang yang tahu tentang media daring. Dan dipilih terus sampai kapan berakhirnya memilih informan? Sampai datanya jenuh. Data jenuh adalah data yang apabila menambah informan lagi, tidak akan menambah informasi. Di kelas pun bisa memilih murid A, B, C, D, E. Nah, ternyata setelah 10 murid yang ditanya, jawabannya itu sama. Nah, kalau jawaban sama berarti itu sudah merupakan data yang jenuh.
Bagaimana mengumpulkan data penelitian tindakan dengan metode kualitatif? Ini bersifat triangle, ya. Jadi pertama dilakukan dengan observasi. Ini memang mengumpulkan data dalam metode kualitatif itu dengan observasi langsung ke lapangan. Ini merupakan metode penelitian data yang utama. Nah, sekali lagi, terkait dengan COVID-19, kita tidak bisa mengobservasi langsung, sehingga bisa dilakukan dengan wawancara. Wawancara lewat daring atau lewat telepon atau lewat media lain. Dan yang ketiga adalah dilakukan dengan dokumentasi. Melihat murid di kelas saat diamati, wah dia tekun sekali dalam belajar. Saat diwawancarai menyatakan sama dengan observasi. Dan setelah dilihat dari dokumen raportnya, oh memang dia rata-rata nilainya 99. Berarti satu informasi dicari dengan teknik pengumpulan data 3. Kalau satu dengan yang lain terjadi pertentangan gimana? Diulangi sampai diperoleh suatu kepastian. Saat wawancara ternyata kelihatannya nggak meyakinkan, bohong misalnya. Lalu diobservasi. Diobservasi juga gayanya gaya bohong. Lalu dicek dengan dokumen. Nah, mana data yang benar akan dilihat dari kepastian dari 3 sumber. Jadi di sini tidak dirata-ratakan, ya, tidak dibuat rata-rata, tapi dicari kepastian mana data yang valid dari 3 sumber tersebut. Nah, dengan melakukan wawancara, dengan observasi, dengan dokumentasi, kalau kualitatif kan karena banyaknya data perlu di-coding. Coding itu adalah data-data yang sama itu diberi kode tertentu sehingga nanti akan bisa dikelompokkan, dikategorisasikan, diklasifikasikan. Setelah di-coding maka dibuat suatu reduksi. Dari reduksi itu akan menghasilkan kategorisasi. Kategorisasi hasil wawancara, hasil observasi, dan hasil dokumen menghasilkan kategorisasi total dari berbagai sumber. Dari kategorisasi itu nanti akan menghasilkan hubungan antar kategori. Nah, berdasarkan itu akan diperoleh tema penelitian. Jadi kalau menggunakan metode kualitatif, judul penelitian tindakan itu disusun setelah penelitian selesai. Ya. Jadi judulnya disusun setelah penelitian selesai. Nah, setelah melakukan pengamatan seperti itu, apakah judulnya masih sama dengan judul yang lama atau judul yang baru? Karena saat terjadi proses pengujian tindakan, mungkin akan muncul informasi-informasi lain sehingga akan merubah judul yang telah ada. Jadi penelitian kualitatif seperti ini, eksplorasi yang menghasilkan sekeranjang, batu, bintang, segitiga, segi empat. Ini kan hasil eksplorasi. Nah, kalau menganalisis gimana? Nah, menganalisisnya ya, yang berbentuk bintang dikelompokkan jadi satu, yang berbentuk segi empat dikelompokkan jadi satu, sehingga nanti memunculkan kategorisasi. Murid di suatu kelas bisa juga dikategorisasikan, oh murid A ini lebih pintar di bahasa Indonesia, murid B lebih pada matematika, murid C lebih pada fisika. Ini adalah awalnya mengeksplorasi, lalu menemukan kategorisasi. Jadi intinya penelitian kualitatif yang digunakan untuk penelitian tindakan, memang sebaiknya permasalahan itu digali menggunakan metode kualitatif. Jadi permasalahan jangan dibawa oleh peneliti, jangan dibawa oleh pikiran,
tapi permasalahan itu dieksplorasi. Dengan metode kualitatif, permasalahan yang dievaluasi difokuskan pada masalah-masalah kualitatif seperti permasalahan tentang karakter, pendidikan karakter, permasalahan tentang etos kerja. Jadi hal-hal yang sifatnya itu permasalahan kualitatif. Nah, awalnya melakukan observasi di kelas menghasilkan data seperti itu, lalu berikutnya melakukan reduksi dari permasalahan, ya misalnya permasalahan pembelajaran daring, ya. Permasalahan yang utama adalah tentang jaringan, permasalahan yang utama kedua tentang guru nggak bisa menggunakan jaringan, juga tentang murid yang belum bisa menggunakan jaringan, itu kan masalah-masalah, lalu direduksi, lalu diklasifikasikan masalahnya. Ya. Nah, setelah masalah itu diklasifikasikan, adakah antara masalah satu dengan masalah yang lain? Karena jaringannya itu nggak bagus, nggak punya HP yang baik, nggak punya laptop yang baik, maka murid jadi malas. Karena murid jadi malas, maka hasil belajar menjadi rendah. Itu adalah eksplorasi sehingga menemukan ketidakberhasilan hasil belajar itu ditentukan dipengaruhi oleh apa saja, itu digali. Lalu setiap metode penelitian itu ada cara menguji datanya. Kalau di metode kuantitatif yang diuji instrumennya, alat ukurnya. Tapi kalau di metode kualitatif yang diuji adalah datanya. Cara mengujinya gimana? Ya, ada uji yang disebut dengan uji kredibilitas data. Kredibilitas adalah uji terhadap kepercayaan suatu data, bahwa data itu dipercaya kebenarannya. Namanya uji kredibilitas. Yang kedua akan ada uji transferabilitas. Transferability. Ini maksudnya adalah apakah hasil penelitian itu dapat diberlakukan ke tempat lain. Karena penelitian tindakan kan di satu kelas, di satu sekolah, waktu yang tertentu. Apakah itu bisa juga digunakan di tempat lain? Kalau metode kualitatif bisa menjawab bisa digunakan, syaratnya kelas yang digunakan untuk penelitian itu karakteristiknya sama dengan kelas yang akan menggunakan hasil penelitian. Yang ketiga ada uji dependability. Ini uji reliabilitas, uji kebergantungan. Ini maksudnya apakah penelitian itu sudah dilakukan dengan urutan yang benar. Maka yang dicek di sini adalah bagaimana peneliti itu mengumpulkan data, menganalisis data sampai selesai. Bila aktivitas itu dilakukan dengan benar, maka hasil penelitian dipandang benar. Yang keempat dinamakan uji confirmability. Ini tadi kan disampaikan penelitian kualitatif itu kan subjektif. Guru melihat fakta di tempatnya sendiri berdasarkan persepsinya, berdasarkan pengalamannya. Nah, itu sifatnya subjektif. Nah, subjektif itu akan menjadi objektif kalau dikonfirmasikan kepada orang lain. Yang awalnya orang lain itu menyatakan subjektif, setelah menerima penjelasan itu menjadi objektif. Nah, dari sekian uji keabsahan data itu yang paling utama yang nomor 1. Ya. Jadi pengujian kredibilitas data. Supaya data hasil penelitian tindakan akan kredibel, maka 1 dilakukan dengan cara perpanjangan pengamatan. Maka siklus dalam penelitian tindakan itu makin lama siklusnya, itu sebenarnya adalah uji reliabilitas. Ya, jadi siklusnya itu makin panjang dilakukan, itu akan memantapkan hasil penelitian.
Jadi kalau meneliti hanya 1 kali siklus, kan masih diragukan kebenarannya. 2 kali juga belum yakin. 3 kali mungkin agak yakin. Ya. Jadi siklus itu intinya adalah memperpanjang pengamatan dengan beberapa kali. Yang kedua adalah meningkatkan ketekunan. Jadi guru itu kalau ngamati jangan sepintas. Coba data-data itu dicek kembali. Jangan sampai salah, ini datanya A dipakai untuk nama B. Itu jadi kesalahan. Nah, yang ketiga adalah dilakukan dengan triangulasi. Menjawab hasil peneliti menyatakan hasil belajar itu baik, itu jangan hanya pandangan peneliti, tapi coba dicek melalui dokumentasi dari siswa. Dicek melalui pendapat teman-temannya. Ya, jadi satu data diperoleh dari berbagai sumber, itu akan lebih meyakinkan. Nah, bisa juga diskusi dengan teman sejawat, dengan para guru. Saya sudah melakukan tindakan kelas seperti ini, menurut Anda gimana? Caranya sudah benar, hasilnya sudah valid atau belum? Itu diskusi. Ada juga dilakukan melihat kasus negatif. Kasus negatif itu kasus yang tidak biasa. Di tempat ini tindakan itu dapat meningkatkan, kok di sana tidak. Nah, itu sebagai pembanding, kenapa sebabnya. Dan yang terakhir, kalau hasil penelitian itu diuji kredibilitasnya melalui member check. Member check ini adalah meminta informasi dari seluruh sumber data untuk digunakan mengecek kembali hasil-hasil yang dikumpulkan oleh peneliti. Jadi member check itu adalah intinya mempresentasikan atau menginformasikan data hasil penelitian kepada orang-orang yang memberi informasi. Nah, ini penelitian tindakan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, mungkin terjadi perbedaan antara apa yang telah Bapak Ibu lakukan selama ini, ya. Tapi sifatnya adalah pengembangan. Nah, jadi satu definisi menyatakan metode penelitian tindakan adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan tindakan baru. Jadi atau menciptakan metode baru yang efektif dan efisien untuk pembelajaran. Jadi metode atau media atau tata ruang baru sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil pembelajaran. Sehingga pola pikirnya adalah penelitian tindakan, itu intinya menemukan masalah atau potensi. Jadi diawali dari mendiagnosis. Ya, ada gejala, ini gejala sakit, nah, lalu didiagnosis apa yang menjadi penyakitnya. Dari diagnosis itu akan dapat, oh kalau keadaan seperti ini berdasarkan teori, maka perlu rencana tindakan untuk mengatasi atau untuk meningkatkan kualitas. Nah, rencana tindakan ini selanjutnya akan dibuktikan, ya. Jadi kalau rencana tindakan seperti yang sudah ada itu dibuktikan, tapi bisa juga rencana tindakan itu hasil pengembangan dari rencana tindakan yang sudah ada, atau bisa juga rencana tindakan itu merupakan hasil ciptaan, sesuatu itu dibuat yang baru. Nah, dari 3 aspek ini diharapkan tindakan itu menjadi satu tindakan yang efektif dan efisien untuk pembelajaran. Sulitnya juga belum tentu tindakan untuk merubah misalnya karakter siswa itu hanya dengan ceramah. Nah, ini menurut Kurt Lewin yang dulu melakukan penelitian tindakan pertama, bahwa untuk merubah sesuatu kalau memang sulit perlu ditempa. Nah, ditempa keras. Nah, supaya ditempa, mudah dibentuk, maka perlu
istilahnya itu adalah unfreezing. Jadi besi dipanaskan dulu, baru dibentuk. Nah, di kelas pun juga demikian. Pada saat diajar dengan biasa nggak berubah, maka perlu ditempa, dicairkan dulu, setelah itu diberi tindakan, baru diukur hasilnya. Nah, ibarat ini, penelitian tindakan itu awalnya murid keadaan seperti ini, atau kelas seperti ini. Lalu untuk merubah menjadi yang baik, diperlukan tindakan. Jadi pertama itu disebut dengan unfreezing, itu mencairkan keadaan. Lalu yang kedua diberi tindakan untuk merubah. Nah, setelah dirubah, maka dilakukan refreezing. Jadi yang refreezing itu sifatnya adalah menguatkan terhadap perubahan yang telah ada. Setelah berubah ini jangan kembali seperti semula. Nah, macam PTK bisa juga dilihat dari tujuannya, tujuan PTK, dilihat dari level PTK-nya, dilihat dari jumlah tindakan, dilihat dari jenis tindakan, dan bisa juga dilihat dari metode yang digunakan. Apakah tujuan penelitian tindakan kelas? Bisa juga, yang pertama itu hanya menyembuhkan penyakit. Jadi di kelas dipandang ada masalah itu adalah ada penyakit. Nah, karena ada penyakit, maka disembuhkan dengan tindakan. Ibarat pasien datang ke dokter membawa informasi penyakit. Lalu dokter ngasih obat, itu kan tindakan. Setelah seminggu lagi diamati sembuh atau tidak. Tapi ada level yang kedua, untuk meningkatkan derajat kesehatan di kelas. Di kelas tidak jelek, enggak, tapi ingin maju. Nah, jadi kita tidak sakit, tapi kita olahraga supaya meningkat derajat kesehatannya. Nah, penelitian yang jarang dilakukan untuk penelitian tindakan adalah mengembangkan ilmu tindakan. Develop theory of action. Nah, yang nomor 1 dan nomor 2 itu bisa dilakukan oleh guru untuk mengatasi masalah di kelas dan untuk meningkatkan derajat kesehatan di kelas. Tapi yang sifatnya mengembangkan ilmu itu bisa dilakukan oleh mahasiswa. Jadi tindakan itu kalau diulang-ulang dan terbukti secara konsisten, maka akan menjadi ilmu tindakan. Nah, kalau penelitian yang mengembangkan ilmu tindakan bisa dibuat dalam bentuk skripsi, tesis, dan disertasi. Tapi sebenarnya mahasiswa itu tidak berhak menggunakan penelitian tindakan kelas. Kenapa? Karena mahasiswa kan belum jadi guru, belum mengajar di kelas itu. Nah, paling melalui penelitian tindakan kelas kolaborasi dengan para guru. Ini contoh the action research dissertation. Jadi penelitian tindakan bisa digunakan untuk membuat disertasi. Maka teman-teman guru yang sudah banyak melakukan penelitian tindakan, dan di situ ada unsur kebaruannya, bisa ditulis menjadi disertasi. Indikator disertasi adalah 1, itu merupakan suatu yang baru, yang belum pernah ada sebelumnya. Yang kedua, itu merupakan original, asli dari yang meneliti. Yang ketiga, tindakan itu telah terbukti, sehingga orang lain itu kalau mau menggunakan tidak ada risikonya. Ini penelitian tindakan untuk membuat disertasi. Nah, penelitian tindakan menurut levelnya, ada yang penelitian tindakan itu melakukan penelitian, dan hanya menghasilkan rencana tindakan. Meneliti, kalau melihat seperti ini, sebaiknya rencana tindakan seperti itu. Jadi di sini peneliti tidak sampai membuktikan, tapi hanya menghasilkan suatu rencana tindakan. Yang kedua,
tidak meneliti, tapi menguji rencana tindakan yang telah ada. Jadi rencana tindakan itu telah dimiliki mungkin oleh guru-guru lain, lalu akan digunakan untuk memecahkan masalah di kelas itu. Jadi tidak meneliti, tapi lebih pada menguji tindakan yang sudah ada. Nah, kalau nomor 3 itu sudah ada level inovasinya, karena meneliti dan menguji tindakan hasil pengembangan. Jadi tindakan yang sudah ada itu dikembangkan, dan level tertinggi adalah meneliti dan menguji tindakan yang diciptakan. Penelitian tindakan yang tertinggi yang bisa sampai level tesis itu nomor 3, dan bisa level disertasi itu yang nomor 4. Nah, kalau dilihat dari jumlah tindakannya adalah X1 itu tindakan, Y adalah hasil tindakan. Misalnya tindakannya penerapan metode Jigsaw, Y-nya adalah kreativitas siswa. Ya. Jadi tindakan itu sama dengan variabel independen dan hasil sama dengan variabel dependen. Bisa juga suatu objek memiliki penyakit, menurut peneliti tidak cukup dengan satu tindakan, tapi dengan 2 tindakan. Ibarat kita datang ke dokter, bukan hanya satu obat, satu pil atau satu kapsul, ternyata beberapa kapsul. Nah, beberapa tindakan itu kalau dilaksanakan secara simultan, itu akan lebih bisa meningkatkan suatu keadaan. Misalnya kelas menjadi semakin baik, yang tidak hanya dengan satu tindakan. Jadi beberapa kali tindakan. Bisa juga penelitian tindakan yang hanya satu tindakan, tapi hasilnya bisa 2. Ya, satu tindakan, misalnya yang satu meningkatkan kreativitas, yang kedua meningkatkan motivasi. Atau yang dengan metode tertentu, kreativitas akan bertambah, tapi hasil belajar juga bertambah. Nah, kalau dari jenis tindakannya ya untuk kelas, Bapak Ibu guru juga melakukan tindakan mengatur ruang kelas. Nah, ini setelah di era pandemi COVID ini kan nggak ada kelas, nggak tahu kelasnya. Mungkin karena belajar dari rumah, sehingga bagaimana penelitian tindakan di era COVID ini, apakah kelasnya harus masing-masing di rumah, atau dibuat kelas tertentu, walaupun mengikuti protokol kesehatan. Nah, nanti coba dibandingkan kalau yang satu kelasnya di rumah, dan yang satu kelasnya tetap di suatu sekolah, tapi diatur dengan protokol kesehatan. Bisa juga tindakannya berupa membuat media pembelajaran. Nah, selama pandemi ini banyak guru yang mengajar itu banyak memberi tugas, memberi PR, sampai orang tuanya itu bosan karena tiap hari ada PR. Nah, bagaimanakah membuat media pendidikan yang muridnya itu menjadi kreatif untuk mengerjakan sendiri. Nah, yang ketiga yang banyak adalah menerapkan suatu metode mengajar, tapi bisa juga mengembangkan sistem evaluasi belajar yang terkait dengan pembelajaran di kelas. Jadi penelitian tindakan itu bukan hanya metode saja, tapi juga bisa mengembangkan komponen-komponen lain yang dapat meningkatkan proses dan hasil belajar. Nah, kalau dari segi metode, ya dari segi metode, ini penelitian tindakan itu kan bisa satu kelas. Dari keluasannya, bisa 2 kelas, bisa berbagai sekolah, bahkan penelitian tindakan bisa dalam satu wilayah. Lalu dari level tindakannya, tindakan sederhana adalah satu variabel, tindakan ganda adalah 2 atau lebih, itu bisa menggunakan metode kualitatif.
Penelitian sederhana dan ganda bisa menggunakan metode kuantitatif, bisa menggunakan metode kombinasi atau multi kombinasi. Nah, Bapak Ibu guru juga melakukan program pengembangan keberlanjutan. Nah, ini menurut saya lebih tinggi dari dosen ini. Karena apa? Membuat publikasi ilmiah hasil penelitian. Luar biasa ini. Lalu membuat publikasi buku, jurnal. Nah, karya inovatifnya berupa menemukan teknologi tepat guna. Menemukan itu kan level penelitian yang tinggi. Penelitian tindakan juga yang lebih bagus kalau yang menemukan. Bisa menemukan atau menciptakan karya seni. Nah, ini penelitian tindakan juga bisa diukur ke level-level tersebut. Nah, langkah-langkah penelitian tindakan, ya. Nah, langkah-langkah penelitian tindakan yang dilakukan oleh Bapak Ibu selama ini hanya selalu ada perencanaan, penerapan tindakan, evaluasi, refleksi, itu kan. Tapi ini dari satu referensi bahwa penelitian tindakan itu harus diawali dengan mendiagnosis masalah, menemukan masalah. Jadi masalah itu betul-betul ditemukan, lalu berdasarkan masalah itu guru take action planning, merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan, yang disebut dengan alternative course of action. Nah, setelah rencana maka dilakukan tindakan take action, lalu dievaluasi hasilnya. Nah, yang tidak dilakukan kita adalah mengevaluasi adakah temuan, ya, temuan yang baru setelah tindakan itu dilakukan. Jadi yang ditemukannya tindakannya itu, kalau bagi peneliti, ternyata tindakan itu mungkin dipandang efektif dibandingkan tindakan yang lain. Nah, umumnya penelitian tindakan Bapak Ibu guru kan siklusnya ini, ya. Jadi plan, act, observe dan reflect. Jadi makin banyak siklusnya, ini makin konsisten hasilnya. Kalau setiap siklus itu hasilnya naik, itu malah tidak bagus. Jadi hasilnya naiknya itu sampai pada tahap itu diperbaiki. Tapi setelah ini menjadi tindakan yang sesuai dengan spesifikasinya, ini hasilnya mendatar. Jadi awalnya di bawah, lalu naik, lalu mendatar. Bukan naik terus. Kalau hasil penelitian tindakan itu hasilnya naik terus, itu bukan karena faktor tindakan. Nah, penelitian tindakan, langkah-langkahnya sesuai dengan level penelitian tindakan. Ya. Tadi ada yang hanya menghasilkan rencana, menguji tindakan yang ada, dan menciptakan tindakan baru. Nah, ini langkah-langkah penelitian kalau hanya menghasilkan rancangan tindakan. Berangkat dari penelitian masalah dan potensi. Nah, Bapak Ibu, penelitian tindakan tidak hanya berangkat dari masalah, tapi bisa juga berangkat dari potensi. Nah, justru penelitian tindakan yang berangkat dari potensi itu akan meningkatkan nilai tambah. Misalnya di kelas ada potensi-potensi siswa yang baik, maka dapat dikembangkan menjadi tutor sebaya atau menjadi asistennya guru. Nah, jadi penelitian tindakan yang baik ya itu bisa juga dikaitkan dengan masalah ya yang baik. Masalah yang baik itu ya dari penelitian tindakan adalah sesuatu yang baru dan original. Yang kedua adalah penting,
suatu masalah itu dikatakan penting, kalau tidak dilakukan akan timbul penyakit yang lebih parah. Yang kedua, masalah itu urgen. Suatu masalah dikatakan urgen, kalau tidak segera dilakukan, maka akan menjadi masalah. Dan yang ketiga, kalau masalah itu dipecahkan, maka akan menghasilkan suatu multiple effect. Efeknya itu berganda. Nah, kemungkinan antara masalah dan tindakan, yang pertama, masalahnya itu benar dan tindakannya benar. Ya, yang diharapkan itu. Diagnosis penyakitnya benar, obatnya benar. Yang diharapkan itu. Bisa terjadi diagnosisnya benar, tapi obatnya salah. Nah, ini diagnosis penyakitnya benar, tapi tindakannya salah. Jadi masalah. Nah, yang paling berat itu kalau diagnosis salah, tindakannya juga salah. Ini enggak berguna. Nah, bisa terjadi masalah salah, tindakannya itu benar. Nah, mungkin coba dikaji dari 1000, mungkin ribuan penelitian tindakan yang telah dilakukan oleh para guru, tapi dari data tadi tidak menunjukkan hasil ujian nasional itu naik, tapi justru semakin turun. Kalau begitu, apa gunanya penelitian tindakan dilakukan? Atau ada yang salah tentang penelitian tindakan. Nah, kalau penelitian tindakan yang bersifat menguji, yang tinggal menguji, maka yang kebanyakan dilakukan oleh para guru adalah ini. Karena memandang para guru sudah tahu penyakitnya, sehingga refleksi tentang keadaan kelas, lalu ditetapkan menjadi riset question, dengan landasan teori, muncul hipotesis tindakan, lalu menguji tindakan. Ini yang paling banyak hasil pengamatan selama ini. Lalu diuji secara siklus. Jadi yang level 3 ini adalah penelitian tindakan yang bersifat inovasi. Kalau inovasi harus berangkat dari tindakan yang ada, itu dievaluasi kekurangan kelemahannya. Dari kekurangan kelemahan itu dilanjutkan untuk membuat rumusan masalah sehingga memunculkan rencana inovasi. Lalu diuji secara siklus. Nah, yang tertinggi adalah berangkat dari suatu masalah atau potensi. Nah, lalu masalah itu dinilai mana yang betul-betul masalah yang memiliki nilai ganda. Lalu dibuat rumusan masalah. Lalu seperti yang lain dilakukan pengujian tindakan secara siklus. Ada juga penelitian tindakan untuk pengembangan ilmu. Kalau penelitian untuk pengembangan ilmu, itu tidak hanya diujikan dalam satu kelas. Ya. Tapi kan misalnya tindakan diuji dalam satu kelas berhasil, kan hanya berlaku untuk kelas itu saja. Tapi kalau ingin menjadi ilmu, maka penelitian tindakan yang berhasil itu diujikan ke kelas-kelas yang sama pada sekolah yang berbeda-beda. Dengan demikian, hasil penelitian tindakan akan dapat digeneralisasikan ke yang lebih luas, sehingga tindakan itu menjadi ilmu tindakan. Ini penelitian tindakan yang kualitatif. Teman-teman hafal nggak ya definisi pendidikan? Di sini pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Nah, yang kedua ini bahwa pembelajaran itu dilakukan supaya suasana belajar dan proses pembelajaran itu meningkat. Setelah itu peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya. Nah, ini kan definisi pendidikan yang sulit diukur. Dan tujuannya itu adalah memiliki kekuatan spiritual keagamaan.
Kalau hanya memiliki ini nggak semangat. Ya, semua pembelajaran bisa mengarahkan peserta didik memiliki. Kalau menurut saya tidak memiliki, tapi harus meningkatkan, ya, supaya ukurannya itu adalah peningkatan. Jadi bukan hanya kepemilikan. Nah, PTK di era pandemi COVID-19 pertama adalah kondisi normal dulu dengan tatap muka banyak dilakukan walaupun hasilnya belum kelihatan. Lalu di COVID-19 berarti kan tatap layar atau daring. Sehingga penelitian-penelitian tindakan itu dilakukan seperti dalam hal pembelajaran, tapi sekarang adalah pembelajaran daring. Pengujiannya juga pengujian dalam pembelajaran daring. Nggak tahu nanti setelah new normal, saya kira cara-cara pembelajaran daring nanti walaupun di keadaan normal masih tetap akan dilakukan karena itu dipandang yang efisien dan efektif. Nah, ini contoh pembelajaran daring. Nah, prinsipnya pembelajaran itu adalah komunikasi. Kalau dulu komunikasi tatap muka, sekarang tatap layar. Yang penting di sini ada guru, ada sarana, dan ada muridnya. Guru menyampaikan pesan, sarana sekarang adalah jaringan, lalu ada alat yang dimiliki oleh murid. Nah, ini kebanyakan yang mengeluh karena jaringannya tidak bagus. Tadi saya nguji disertasi saja, mahasiswa juga karena di daerah tertentu jaringannya nggak bisa jalan sehingga sampai tertunda 1 jam ujiannya. Nah, bagaimana PTK dengan metode kualitatif? Ini tolong ini intinya di sini. PTK dengan metode kualitatif pertama bahwa permasalahan digali dan ditemukan melalui eksplorasi. Peneliti menemukan masalah dan menemukan rencana tindakan. Ya, jadi rencana tindakan dan masalah itu ditemukan melalui eksplorasi. Yang kedua, permasalahan yang akan dipecahkan tersebut bersifat kualitatif. Jadi masalah-masalah yang bukan hasil pengukuran. Masalah-masalah yang bukan data kuantitatif. Tapi masalah-masalah seperti tentang karakter, etos belajar, mungkin tata krama dan sopan santun, ya. Jadi masalah-masalah yang sifatnya kualitatif dan afektif atau karakter. Nah, sebaiknya rumusan masalah itu kalau ingin mengetahui perubahannya, maka harus diketahui masalah sebelum ada tindakan, setelah tindakan, selama tindakan, dan setelah selesai tindakan. Teori digunakan untuk memandu peneliti mengenali objek yang diteliti dan digunakan untuk analisis data. Nah, pengujian tindakan dengan model eksperimen kualitatif. Sumber data dipilih dari orang yang tahu tentang pembelajaran. Analisis data diarahkan, ya, analisis data diarahkan untuk mengetahui adanya perubahan. Jadi bukan mengetahui adanya pengaruh, ya, tapi perubahan. Bukan untuk peningkatan secara kuantitatif. Jadi inti dari penelitian tindakan dengan kualitatif itu dari aspek yang akan diteliti terkait dengan masalah-masalah kualitatif seperti karakter, etos kerja, mungkin semangat kerja. Metodenya adalah dengan pengujian eksperimen secara kualitatif. Sebagai contoh, judulnya adalah peningkatan karakter siswa SMP Ngudi Mulya kelas 8 menggunakan e-modul. Jadi yang ditingkatkan karakter, lalu tindakannya adalah pembelajaran dengan e-modul. Maka rumusan masalah tindakan adalah sebelum, selama, dan sesudah. Sebelum tindakan, rumusan masalah adalah seperti apa karakter siswa SMP Ngudi Mulya kelas 8 sebelum diajar dengan e-modul. Jadi
diketahui kondisi awalnya. Nah, ini yang jarang ditanyakan, karena penelitian kualitatif kan menekankan pada proses. Maka saat proses tindakan itu dilakukan, maka ada informasi yang ditanyakan dengan bagaimanakah respon siswa SMP selama diajar dengan e-modul. Jadi di situ inti dari kualitatif, melihat proses atau respon pada saat suatu tindakan dilakukan. Lalu setelah tindakan dilakukan akan dilihat lagi seperti apakah karakter siswa SMP setelah diajar dengan e-modul. Lalu yang pengaruhnya di mana? Yang dilihat bukan pengaruhnya, tapi adakah perubahan? Ya, adakah perubahan karakter sebelum diajar dengan e-modul dan setelah diajar dengan e-modul? Jadi kalau perubahan itu bukan meningkat secara kuantitatif, tapi ada suatu yang sifatnya mungkin perbaikan dari yang sudah ada. Demikian Pak Moderator yang dapat saya sampaikan. Ini sudah jam 3 lebih. Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Prof, izin nanti materinya di-share ya, Prof. Ya. Kami. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih Prof. Sugiono yang telah memaparkan materinya. Saya sangat bersemangat, jadi tidak meninggalkan tempat duduk saya, karena kebetulan juga ini sama-sama kita melihat betapa berharganya informasi dan share materi yang disampaikan oleh Prof. Sugiono. Baik, Prof, ini ada beberapa pertanyaan. Saya pikir nanti ini baru saya ngerekap ada sekitar 15 pertanyaan. Ini di awal-awal ini dari Ibu Kartika. Ini mungkin di masa pandemi, ini model pembelajaran apa yang paling efektif? Ini nanti Bu Kartika. Di musim pandemi ini ada Bu Jerry Puspitasari. Ini menanyakan bagaimana cara melakukan penilaian yang valid untuk nilai sikap dan keterampilan di masa pandemi. Ini kaitannya masa pandemi juga. Terus bagaimana tahapan siklus pada PTK di masa pandemi. Nah, ini juga mohon ini Prof dijelaskan, Prof. Tadi sebenarnya di akhir sesi Prof. Sugiono itu adalah kuncinya yang paling berharga buat kita melihat betapa penelitian tindakan kelas itu kita melihatnya agak dapat tercerahkan gitu dengan informasi yang terakhir yang Prof. Sugiono jelaskan. Silakan Prof, mungkin bisa dijawab dulu Prof. Ya, intinya pembelajaran itu kan mengkomunikasikan satu informasi yang disampaikan guru dapat diterima dengan murid. Yang kedua, setelah murid menerima informasi, maka murid terinspirasi untuk maju. Jadi kan intinya adalah bagaimana caranya guru menyampaikan materi ajar kepada murid. Ya. Ini jangankan di murid SD ya, SMP, kemarin itu murid S3 aja pada menghadap. Kalau dia merasa bayar, tapi kok pembelajarannya pakai daring. Menurut mereka pakai daring itu ternyata ilmunya itu hanya diterima 1/4%. Itu saja mahasiswa ya, apalagi ini murid-murid. Nah, oleh karena itu kan pembelajaran di era pandemi ini ada yang menggunakan WA Group, ada yang menggunakan ini Google Meeting, ya, ada yang menggunakan Zoom ini, dan saya sudah mengalami beberapa kali alat itu yang dipandang efektif itu kalau bisa komunikasi langsung antara guru dengan murid dan bisa berinteraksi melakukan tanya jawab secara langsung ya.
Nah, untuk itu dengan cara seperti ini menurut saya ini yang lebih efektif dibandingkan media-media yang lain, karena komunikasi ya seperti tatap muka hanya diganti dengan layar ya. Jadi ini pengalaman pribadi saya ya, dengan seperti ini akan lebih akurat. Nah, ini evaluasi sikap apalagi keterampilan. Maka hampir pembelajaran semua di SMK yang praktek itu kan nggak bisa dilakukan karena sangat sulitnya untuk praktek kok pakai daring. Nah, ini pernah dilakukan mengevaluasi sikap ini, ya, terutama evaluasi keterampilan. Ini sebaiknya ditunjukkan dengan melalui video itu. Jadi, tapi video yang cara menjawabnya itu langsung diamati oleh guru yang bersangkutan. Ya. Jadi bukan sekedar evaluasi tentang PR, tentang hasil pekerjaan, tapi mungkin pertanyaan-pertanyaan yang langsung kepada murid, langsung wawancara dengan daring itu akan dapat mengungkap hasil dari materi yang diberikan. Jadi tidak melalui ujian seperti tulis ini karena nggak bisa mengamati, tapi guru bisa melakukan tes langsung ya kepada yang bersangkutan. Nah, siklus ini tetap dilakukan dalam rangka untuk menguji reliabilitas. Ya, siklusnya adalah siklus pembelajaran dalam daring itu. Ya, kalau tatap muka kan siklusnya melalui tatap muka. Nah, ini melalui daring. Hanya seperti tadi, kalau ini daring itu karena tidak semua respon itu dapat dilihat ya, itu satu kelemahannya. Namun demikian dari segi siklusnya sama, tapi dari segi pengamatan misalnya terkait dengan interaksi siswa dengan guru, interaksi siswa dengan siswa, itu kan nggak terlalu terlihat. Sehingga ini yang perlu dilakukan adalah melihat dari alat yang digunakan, yaitu melihat interaksi langsung mungkin per individu yang dapat dilakukan. Kalau kita tindakan kelas kan langsung kelas, tapi ini kan individu, berarti kan ya dilihat satu persatu itu untuk dilihat dari siklus yang dilakukan. Mungkin itu Pak Romi. Ya, terima kasih Prof. Jadi cuman metodenya aja ya Prof. Tadi ya. dengan dengan tatap muka kan langsung ketemu siswanya. Mungkin kalau misalkan dengan tatap layar ya, atau bisa langsung dengan telepon ataupun video call bisa seperti itu ya Prof. Yang penting langsung ya, langsung ke orangnya. Langsung ke orangnya ya Prof. Ya maksudnya langsung melalui telepon dan juga mungkin video call ya Prof. Langsung kepada yang Ya, coba langsung ke orang. Ya. Ini tadi sudah menguji efektif. Ini ada lagi Prof pertanyaan Prof. Ini juga bagaimana pengumpulan data PTK ini langsung tadi sudah terkonfirmasi dengan Prof langsung dari pertanyaan. Sedangkan mereka karena sudah dijawab tadi bagaimana cara mengumpulkan data ini kan langsung melalui telepon. Hanya kalau daring kan nggak bisa observasi. Kalau observasi satu persatu. Betul. Lebih banyak ke melalui wawancara satu persatu juga. Jadi intinya itu nggak bisa observasi langsung ke objek. Ya. Jadi kalau nggak langsung kan sering terjadi bias. Nah, oleh karena itu bisa digantikan dengan wawancara atau dokumentasi. Itu ya Pak Rom. Ya. Terus ada lagi nih Prof, bagaimana cara menentukan data yang valid jika dokumen observasi dan wawancara berbeda-beda. Nah, terus yang kedua ini itu dari Pak Agus Sukamto, ini ada dari Pak Wismanto, apakah keaktifan siswa dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan melalui daring dapat dijadikan bahan penelitian tindakan? Data diperoleh dari dokumen keaktifan, wawancara ke siswa, guru, dan orang tua maupun observasi. Ini Prof, mohon penjelasannya Prof. Ya, terima kasih Pak. Ya. Jadi kalau metode kualitatif itu kan melalui triangulasi ya. Jadi datanya itu
wawancara, maaf, yang utama itu observasi, kedua wawancara, ketiga dokumentasi. Kalau dari 3 sumber itu berbeda gimana? Berarti kan terjadi pertentangan. Menurut wawancara dia mengatakan pinter sekali. Ternyata setelah dicek nilai ijazahnya kok nilainya 5 semua. Berarti antara dokumen dengan wawancara kan berbeda. Ya. Nah, kalau terjadi perbedaan itu disarankan kalau bisa melakukan observasi atau wawancara langsung lagi. Ya, langsung ke orangnya hingga nanti akan dapat tergali sebenarnya data yang paling benar itu yang mana. Memang penelitian tindakan suatu saat ya seperti polisi ya untuk mengecek yang sebenarnya data yang objektif itu yang mana. Nah, itu bisa dilakukan kalau bisa menjalin keakraban antara guru dengan yang diminta informasi, sehingga terjadi suatu keterbukaan. Pengalaman saya meneliti kualitatif pada tahap pertama itu belum ngasih data yang terbuka, tapi setelah lama-lama kita kenal dengan baik, ternyata data yang benar, bahkan data yang jelek-jelek pun itu dapat dikeluarkan semua. Yang terakhir tadi Pak Romi tentang ini yang keaktifan siswa. Ya, keaktifan siswa, misalkan apakah data mengerjakan tugas-tugas bisa dijadikan data itu, Prof? Data untuk penelitian tindakan, Prof? Ya. Nah, misalnya tugas-tugas itu kan dari PR atau kegiatan memang dirancang untuk pelaksanaan tugas-tugas. Ya, misalnya siswa diberi tugas-tugas kok tidak dikerjakan karena menjadi masalah. Oleh karena itu perlu diberi tindakan apa agar siswa itu aktif melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Tentu teorinya adalah teori motivasi, ya, dikasih sesuatu supaya dapat mengerjakan. Ya. Memang pada tahap awal banyak orang yang malas belajar, kalau tidak diberi hadiah itu nggak mau belajar. Ya, oleh karena itu keaktifan siswa dalam mengerjakan bisa juga menjadi permasalahan untuk melakukan penelitian tindakan. Karena tujuannya adalah supaya siswa itu aktif mengerjakan. Nah, tapi kalau nggak aktif, gimana caranya? Kan perlu dicari tindakan tertentu supaya bisa lebih aktif melakukan pengerjaan tugas-tugas. Itu Pak. Ya, ini Pak, pertanyaan terakhir, Prof. Ini dalam paparan tadi, objek penelitian boleh tidak dalam satu kelas, tetapi dimungkinkan paham untuk pengambilan datanya. Karena umumnya saat tidak pandemi, PTK kan sampelnya ada di kelas. Nah, ini maksudnya pengambilan ininya tadi Prof, pengambilan sampelnya itu, respondennya itu di masing-masing gitu loh, tidak dalam satu kelas itu. Jadi kan siswanya ada di mana-mana, ada di rumah gitu kan, beda-beda. Nah, ini seperti apa nanti ininya. Nah, terus yang kedua itu yang dari Bu Hidayati itu, apakah dalam PTK harus ada guru lain sebagai kolaborator? Itu doang kok pertanyaan terakhir kok. Ya, terima kasih. Nah, sekarang kelas dalam arti fisik kan berbeda lagi ya. Kalau dulu kan kelas itu dalam satu ruangan di sekolah dengan rombelnya tertentu ya 30 atau berapa dalam satu ruangan dibatasi 4 dinding. Nah, sekarang kan kelas itu mungkin jumlah rombelnya masih sama, ya, jumlah muridnya sama, tapi di tempat yang berbeda-beda. Jadi itu juga satu kelas, artinya dilihat dari jumlah rombongan belajarnya. Ya. Sehingga penelitian tindakan kelas ya dilihat dari kelasnya itu. Kelas walaupun tidak harus kelas dalam satu sekolah, gedung sekolah. Tapi kelas yang masing-masing tempatnya itu berbeda. Ya. Itu.
Nah, oleh karena itu, yang terakhir apa Pak Romi? Yang terakhir itu yang ini Prof, apakah boleh melibatkan Oh, guru lain sebagai kolaborator, Prof? ya. Guru itu dapat dilibatkan satu untuk menemukan permasalahan, ya. Karena biasanya kalau diri sendiri itu kan melihat masalah menjadi nggak jelas, ya. Dan orang yang tahu masalah sering orang lain terhadap kelas yang kita ajar. Menggunakan prinsip gajah di pelupuh mata nggak tampak, tapi kuman di seberang lautan tampak. Sehingga guru lain dapat digunakan untuk melihat permasalahan di kelas. Yang kedua, guru juga diminta untuk mengamati sangat pada saat pembelajaran itu dilakukan, dan guru bisa juga digunakan untuk ikut mengevaluasi atas tindakan yang dilakukan. Justru dengan melibatkan pihak lain untuk menemukan masalah dan melakukan evaluasi, itu objektivitasnya akan lebih tinggi daripada semuanya itu dilakukan sendiri. Jadi kalau bisa mah itu lebih bagus Pak untuk menghasilkan suatu penelitian tindakan yang objektif. Iya Pak Romi. Ya, Dan terima kasih Prof. Gi yang telah studi memberikan waktunya kepada kita semua untuk memberikan pengetahuan, memberikan wawasan terhadap kita. Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, tapi itulah keterbatasan kami. Namun, insya Allah tadi beberapa pertanyaan memang tidak saya ajukan pertanyaan karena beberapa hal di materi tadi kalau apabila kita mendengarkan materi yang disampaikan oleh Prof. Sugiono sudah cukup jelas. Di sela-sela di sela-sela menyampaikan materi, beliau pun juga memberikan contoh-contoh yang memang langsung saya pikir bisa memberikan pengetahuan bagi kita semua. Itu saja dari saya pesan Pak Romi, ya, Prof. ada pesan dari saya. Ya, monggo, Prof. Ya, pertama untuk teman-teman guru sama guru, kan salah satu hal untuk meningkatkan kualitas kelas dilakukan melalui penelitian tindakan. Tapi fakta yang saya tunjukkan tadi kan eh, belum mampu meningkatkan hasil ujian nasional. Nah, untuk itu mungkin perlu dicari apakah penelitian tindakan yang selama ini dilakukan ini sudah memiliki nilai efektif atau tidak. Nah, mungkin saja penelitian tindakan yang dengan beberapa tindakan dicoba dilakukan, karena mungkin dengan beberapa macam tindakan dilakukan akan lebih efektif dibandingkan dengan satu tindakan saja. Dan penelitian tindakan ini nanti akan bisa dilombakan ya Pak Romi di level nasional kalau melaksanakan penelitian tindakan yang inovatif, yang sifatnya itu tindakan itu ditemukan dan lalu dibuktikan keefektivitasan. Pertanyaan ini dalam waktu ini kan terbatas, tapi itu di PowerPoint ada nomor HP saya, atau bisa dicatat. Pertanyaan-pertanyaan bisa melalui WA terhadap nomor HP saya, bisa dicatat 0811 269 374. 0811 269 374. Selamat berjumpa di lain kesempatan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Tadi juga bergabung dari teman kita Prof, dari Profesor Dr. Marhaini dari ikut tadi gabung dengan kita, ingin mendengarkan katanya, karena seorang profesor pun juga ingin mendengarkan materi dari Prof. Sugiono. Ini kan betapa materi ini sangat penting sekali buat kita. Minggu depan kita akan bertemu lagi dengan Prof. Sugiono tanggal 22 September, insya Allah dengan materi yang memang lebih menarik lagi.
nanti materi-materi yang memang lebih dekat dengan pekerjaan kita sebagai guru, sebagai pengajar ataupun bapak-bapak yang berkecimpung di dunia pendidikan. Ini sangat saya pikir materi ini cukup penting buat kita untuk melakukan penelitian-penelitian. Itu saja saya kira sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam diskusi dan penyampaian materi-materi yang tadi Prof. Sugiono sudah membuka secara pribadi, secara luas untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Misalkan ada pertanyaan, beliau sudah men-share nomor telepon kepada kita semua. Mohon pertanyaan, jangan menghubungi ya Bapak dan Ibu, kalau bisa hanya melalui WA saja ya, Bapak. Itu saja, terima kasih. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kami dari moderator mengucapkan selamat, semoga Bapak dan Ibu bisa tetap sehat, tetap bisa menjalani kegiatan kita, aktivitas kita walaupun di masa pandemi COVID-19 ini. Kita selalu sehat dan salam sehat selalu dari kita semua. Amin. Salam pendidikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Romi Siswanto selaku moderator dan juga kepada Bapak narasumber kita, Bapak Profesor Sugiono yang telah mengisi materinya ya hampir selama 2 jam. Baik Bapak Ibu guru sekalian yang berbahagia, waktu kita sudah di akhir dan sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah bersedia mengikuti acara ini dan mudah-mudahan Bapak Ibu guru tetap selalu semangat ya walaupun masih di masa pandemik ya yang kita juga tidak tahu kapan berakhirnya. Dan sekali lagi kami mengucapkan Bapak Ibu jangan lupa untuk minggu depannya tanggal 22 September kita juga akan terus mengadakan sesi webinar ini dengan materi yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Romi yaitu strategi penelitian tindakan kelas di masa pandemi COVID-19 dalam pendekatan metode kuantitatif ya untuk minggu depan. Seperti itu. Sekali lagi kami atas nama teman-teman yang bertugas dalam acara webinar pada siang menjelang sore hari ini mengucapkan mohon maaf atas banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Live ya, Bu Emi. Terima kasih ya Prof. Ya, ketemu lagi. Prof. Ya. Dah. Ini kok peserta satu pun nggak kelihatan? Iya Prof, memang tidak di webinar Prof ini Prof. Jadi tidak videonya tidak di ini Prof, di on kan. Jadi tempat lain dilihatkan nih. Baru kali ini nggak dilihatkan. Prof ini ya. Iya Prof. Ya. Prof. Ya. Pak Romi mau langsung live? Ya, saya live juga. Ya, oke. Ya, makasih semuanya.